Kita awal informasi pertama pemirsa pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan Selasa pagi. Kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebabnya. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa satu orang dan mengakibatkan puluhan orang terluka. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara satu orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. Sejumlah korban luka kecelakaan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara korban meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Hingga Selasa pagi, sebanyak 6 orang korban kecelakaan yang menderita luka ringan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Srengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Hingga saat ini jumlah korban yang mengalami luka parah dan ringan masih menjalani perawatan di RSU Rojak sebanyak 22 orang. Setidaknya 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan mengakibatkan satu orang meninggal dan 27 orang lainnya terluka. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam tabrakan, diantaranya truk, mobil elf, hingga beberapa minibus. Sejumlah kendaraan pribadi dan satu kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Seorang korban selamat dalam kecelakaan maut menuturkan kejadian berawal saat para pengemudi mulai memperlambat kendaraan di jalan yang menyempit. Tiba-tiba dari arah belakang dihantam truk. Waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga
mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya, di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Polisi menyebut kecelakaan diduga terjadi akibat truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras mengguyur di lokasi. Korban ada yang meninggal dunia 1, kemudian yang luka ada 27. Didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 27 orang lainnya luka-luka. Sementara saat ini sopir truk berinisial R masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diawali sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru itu melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP, ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun sering terjadi di jalan tol Purbalenyi atau Cipularang, terutama di kilometer 90 hingga 101 arah Jakarta. Kondisi jalan yang memiliki kontur turunan panjang membuat pengemudi diminta lebih waspada. September 2011, istri Saipul Jamil kecelakaan di tol yang sama, tepatnya di kilometer 96500. Istri Saipul Jamil meninggal, 3 lainnya mengalami luka-luka. Mei 2017, kecelakaan beruntun juga pernah terjadi di kilometer 91400 tol Cipularang. Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan, 4 meninggal dunia, 28 orang luka-luka. Januari 2019, kecelakaan di tol Cipularang kilometer 94800, Ketua DPRD Kota Banjar meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk. April 2019 di kilometer 92600 tol Cipularang, kecelakaan terjadi antara bus rombongan para istri lurah Kota Bandung dengan truk. September 2019, kecelakaan di tol Purbalenyi kilometer 91. Melibatkan 21 kendaraan, 9 orang tewas, belasan luka-luka dalam kejadian ini. Juni 2022, kecelakaan terjadi di kilometer 92 ruas tol yang sama, 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Kondisi jalan yang menurun menjadi penyebab tol Cipularang di sekitar kilometer 90-100 rawan kecelakaan.
Informasi lainnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebutkan apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan dilakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdiji. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Mau ke luar negeri gimana? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Kapan ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti apa? Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Apa kenal nggak Pak? Mas sudah pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdiji, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Kapan ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti apa? Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak? Mas sudah pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba.
Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Pemirsa, tersangka kasus promosi judi online sekaligus kreator konten asal Sukabumi, Gunawan Satbor, keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Satbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat sekaligus tersangka kasus promosi judi online, Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Sementara pasca penangguhan tahanan Gunawan Satbor, aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Satbor. Namun dalam joget tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget Gunawan Satbor. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten Gunawan terlihat mengajarkan 2 TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya, Gunawan alias Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online. Dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya, Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah. Mahal. Dari belakang, Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online.
SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Di Bojonegoro, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polres Bojonegoro. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung-warung sekitar. 20 orang ini diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro gara-gara judi online. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung yang ada di 8 lokasi dengan memanfaatkan wifi gratis. 20 orang ini terjaring razia judi yang digelar mulai 31 Oktober hingga 10 November. Aktivitas judi online kian diperketat ruang geraknya. Sering kalah atau sering menang? Tipu sih, kalah. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kalah. Kenapa masih dilanjutkan? Kali-kali dibilang yang lalu sore kumpul sama teman. Pekerjaan apa Pak? Tani. Awal-awal ikut itu mulai dari mana? Pincut teman itu di warung. Pincut. Mendapatkan berhasil mengamankan 20 orang pelaku judi online dengan permainannya yaitu judi pragmatik dan judi togel. Dan barang bukti yang disita yaitu 20 handphone berbagai merek beserta perputaran uang sejumlah setelah dihitung oleh Kasat Reskrim dan jajaran sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3030 KUHP. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya anak seorang anggota polisi. Jaksa menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan seorang guru yang dilakukan secara spontan kepada muridnya. Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun hal itu dianggap sebagai tindakan pembinaan yang dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Tuntutan bebas bagi terdakwa diambil berdasarkan pertimbangan hal yang meringankan. Di antaranya, terdakwa belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Tapi tetap akan tem Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting tidak memukul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ.
Walaupun dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani menilai ganjil tuntutan tersebut karena jaksa tetap yakin Supriyani bersalah dan melakukan pemukulan. Karena itu pihak Supriyani mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa. Rencananya sidang pledoi tersebut digelar pada hari Kamis 14 November mendatang. Selain itu dalam keterangan saksi ahli di persidangan terkuak fakta baru bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung mempamerkan uang tunai lebih dari 300 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi pada kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group. Kejagung menyebutkan total uang yang disita dalam kasus itu yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Uang tunai 300 miliar rupiah dalam bentuk pecahan Rp100.000 ini dipamerkan kepada awak media di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Uang yang terbungkus dalam plastik dan kardus tersebut disita dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation. Penyitaan uang ratusan miliar rupiah ini sebagai hasil pengembangan penanganan perkara korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejagung menyebutkan total uang yang disita dalam kasus tersebut yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, dialihkan dan ditempatkan pada PT DP, yaitu holding perkebunan, yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar 301 miliar 986 juta 366.605 rupiah, sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika berlanjut. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Peru. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT APEC di Lima, Peru. Rencananya Prabowo akan memberikan pidato saat hari terakhir perhelatan akbar tahunan tersebut. KTT APEC dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota yang memiliki peran kunci dalam perekonomian Asia Pasifik. Dalam KTT kali ini, topik ekonomi global, kebijakan perdagangan, dan inovasi digital akan menjadi sorotan dalam agenda tahunan yang berlangsung hingga 16 November mendatang. Peru sendiri menjadi tuan rumah KTT APEC untuk ketiga kalinya setelah sukses menjadi penyelenggara pada tahun 2008 dan 2016. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan APEC sejauh ini ada rekan kami Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari Lima, Peru. Ya Esra, bagaimana persiapan APEC di sana? Ya, selamat pagi waktu negara Peru, Kevin dan juga pemirsa. Kalau di sini pukul 7 pagi artinya kegiatan kami baru akan dimulai untuk meliput kegiatan agenda ataupun persiapan dari kegiatan agenda Presiden Prabowo Subianto yang diproyeksikan akan hadir nantinya ini pada 13 November 2024, artinya di hari esok. Kendati demikian, sejumlah persiapan ini terus dimatangkan karena kami kemarin juga mendapatkan kesempatan para jurnalis di Indonesia, representatif, untuk melihat langsung seperti apa dari gambaran gedung maupun venue yang digunakan nantinya untuk digelarnya APEC 2024. Yang mana kita ketahui APEC ini memiliki tema Empower, Input, and Grow dan juga mempunyai 3 isu strategis yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah terkait perdagangan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan inovasi maupun digitalisasi, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan sustainable growth ataupun pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dan dalam hal ini akan ada 21 negara yang hadir dan termasuk adalah dikonfirmasi kehadirannya Presiden Prabowo Subianto yang akan datang karena baru melakukan lawatan ke sejumlah negara juga, yakni mulai dari Cina, kemudian juga melakukan lawatan juga terbaru dari Amerika, kemudian nanti akan bertolak langsung ke Peru. Nah, untuk agenda terbaru yang bisa mungkin ini menjadi rencana, tapi kami masih mengkonfirmasi sejauh informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ini akan dimulai dari penyambutan kedatangan oleh KBRI di Peru, kemudian ada nanti agenda untuk bertemu ataupun adanya agenda bilateral dengan negara Australia, dan setelah itu nantinya barulah nanti akan menuju ke arah Istana Peru untuk melakukan kunjungan ataupun tentunya ini bilateral kembali, dan nantinya ini juga masih banyak akan dilakukan penjajakan kerjasama maupun bilateral dengan khususnya di negara Peru. Kemudian nanti akan ada speech ataupun nanti bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini membawakan isu-isu yang tentunya yang harus diutamakan ataupun yang akan diprioritaskan juga nanti di agenda APEC 2024 tentunya untuk menjajaki kerjasama dengan negara anggota APEC ataupun dengan negara anggota APEC sebanyak 21 negara, termasuk misalnya dari Amerika Serikat, kemudian juga dari China dan masih banyak lagi. Dan setelah itu diproyeksikan nantinya pada tanggal 15 November akan banyak sekali agenda bilateral lagi dengan beberapa dari pimpinan negara. Kemudian juga nanti tentunya mendampingi adalah para menteri dari Kabinet Maju. Seperti yang kami dapatkan ada Menteri Perdagangan, Menteri Investasi atau berkaitan dengan ekonomi. Karena secara garis besar bahwa forum ini adalah membicarakan berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Nah, setelah itu nanti barulah tanggal 16 November dari Presiden Prabowo Subianto meninggalkan negara Peru untuk melakukan kunjungan lebih lanjut lagi ke beberapa negara. Dan tentunya semua hal ini dilakukan sekali lagi selain melakukan penjajakan kerjasama, ini menjadi menarik karena untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mengikuti KTT APEC 2024 yang mana usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kita akan nantikan bersama isu-isu apa yang nanti akan digaungkan Presiden Prabowo Subianto di negara Peru, di tempat saya menggambarkan ini di Kota Lima, yang mana kalau bisa kami juga sampaikan pemirsa, kami sempat juga mendapatkan kesempatan untuk melihat venue dari gedung yang akan digunakan, bahwa di sana pengamanan yang ketat juga sangat ketat sekali dilakukan di gedung LCC. Namun untuk kami awak media ini belum diperkenankan untuk masuk karena proses sterilisasi kemudian juga penjagaan yang ketat masih terus dilakukan di sana. Karena kan kita ketahui bahwa tidak hanya negara Indonesia yang datang saja atau Presiden negara Indonesia yang datang, namun dari sejumlah dari petinggi negara juga di sana akan melakukan diskusi ataupun forum lebih lanjut untuk kesejahteraan berkaitan dengan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Demikian Kevin dan juga pemirsa yang bisa saya sampaikan dari Kota Peru, dari Kota Lima Peru. Kembali ke Anda di studio. Baik, dapat dipastikan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidatonya pada KTT APEC 2024 dan saat ini masih dalam proses persiapan. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Lima Peru. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu Esra di sana. Pemirsa, sebelum ke Peru, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC disambut hangat warga Indonesia yang tinggal di sana. Beberapa dari mereka bahkan menangis haru bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat Minggu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Andrew Sandry, dan Dubes AS Kamala Shirin Lakhdir. Prabowo disambut dengan pasukan militer sebagai tanda penghormatan. Dari pangkalan udara, Prabowo langsung menuju hotel yang disambut sejumlah WNI yang telah menunggu. Sejumlah WNI terlihat emosional saat bertemu dengan Presiden RI ke-8 tersebut. Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi, nahan air mata, itu terharu banget, itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kunjungan
Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini usai kunjungannya ke Tiongkok. Prabowo berencana bertemu Presiden AS Joe Biden. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lawatan lanjutan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah dan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Hirmawan Winarto. Selamat malam Pak Reza dan juga Mas Hirmawan. Selamat malam, salam dari Bandung. Baik, saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini ada informasi dan juga Prabowo Subianto sendiri memposting di media sosialnya terkait dengan percakapan dengan Presiden terpilih Donald Trump melalui telepon begitu. Apa yang bisa Anda cermati dan Anda kritisi terkait dengan percakapan Prabowo dan juga Donald Trump? Terus terang saya berbahagia hati ya. Melihat adanya hubungan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Ini kesannya itu sangat menjanjikan bagi hubungan kedua negara di masa depan ya. Dan pembicaraan ini memiliki banyak nuansa positif. Pertama, sudah menunjukkan adanya kedekatan pribadi ya. Istilahnya itu matching gitu ya. Karena keduanya berbicara dalam bahasa Inggris pada level native speaker level. Ini terbukti Presiden Prabowo Subianto langsung menelpon Donald Trump sebelum beliau beraudiensi dengan Presiden Joe Biden. Ini menunjukkan sebenarnya keduanya sudah saling kenal, keduanya sudah saling tahu. Kemudian keduanya ini memuji pencapaian masing-masing di pemilu terakhir. Dan mereka mengatakan pemilunya terbuka, transparan, dan memang begitulah sesungguhnya demokrasi di dunia kan. Kemudian yang saya bikin surprise itu Pak Presiden Trump itu membuka akses yang seluas-luasnya pada Presiden Prabowo Subianto untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama kala dibutuhkan. Berarti jarang-jarang loh seorang Donald Trump yang super sibuk itu memberikan akses luar biasa pada seorang kepala negara yang lainnya. Saya mau coba mengambil hikmah dari pertemuan ini ya. Ini merupakan karpet merah saya pikir bagi kerjasama ekonomi kedua negara. Jadi investor Amerika Serikat mau datang tampaknya timingnya sudah tepat ya. Karena kita melihat bahwa sekaranglah saatnya mengundang masuk investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia karena kedua presiden sudah saling setuju. Dengan catatan tentunya RI sanggup menjunjung tinggi hukum nasional, kemudian menjunjung tinggi stabilitas dalam negeri, kemudian menjunjung tinggi stabilitas politik dan keamanan, terus berjuang sesuai dengan standar Amerika, walaupun dia nggak minta, tapi kita harus berjuang sendiri-sendiri, yakni bebas KKN. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan berbasis tata kelola serta fokus pada pencapaian seluruh komponen SDG. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sudah harus kita lakukan, tapi memang dalam kenyataannya AS sangat berbahagia hati kalau kita bisa lakukan itu. Kemudian juga terbuka peluang bagi Indonesia ya untuk memanfaatkan situasi perang dagang yang ada saat ini antara Amerika Serikat dan China. Jadi dengan pertemuan dengan telepon-telepon yang 3 menit itu ya, ini merupakan angin segar untuk mengundang investor dari Amerika Serikat, terutama sekali, dan juga Uni Eropa, dan teman-teman sekutu Amerika Serikat. Ini tadi kalau saya perhatikan ada Yusindo sudah berhasil mendata perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti Boeing, Hughes dan juga Exxon ya. Kemudian juga selanjutnya ini juga pertemuan ini sebenarnya disikapi oleh kalangan kita dalam negeri ya, bahwa kalau pemerintah pusat itu sudah setuju dengan mitranya dan pemerintah pusat yang sama, agar kita semua ini sekarang, karena kita sama-sama butuh investasi, kita butuh manajemen modern, kita butuh teknologi, kita butuh bantuan masa depan yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita semua di sini, antara kementerian lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, itu hendaknya satu pola pikir, satu pola tindak, dan konsisten. Dan juga harus berhubung yang datang ini adalah investor dalam jumlah yang sangat besar, tentunya kita juga harus siap-siap menerima harapan-harapan mereka. Karena tidak mustahil pengusaha-pengusaha baru datang itu ingin yakin apakah benar yang dijanjikan oleh Presiden Anda itu bisa dilakukan di tingkat nasional di seluruh negeri. Jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu sikapi, dan juga tentunya masyarakat kita kalau datang investor dari negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, dan Rusia, hendaknya kita juga sudah siap dengan ahli-ahli bahasa dan juga ahli-ahli yang bisa berkomunikasi secara administratif. Dengan demikian
para pengusaha-pengusaha yang baru datang itu merasa Indonesia itu benar-benar stabil, maju, dan siap berinteraksi dengan mereka. Oke, layaknya Indonesia mendapatkan karpet merah dari Amerika Serikat karena memang tadi seperti Anda sampaikan, ini nampaknya memiliki hubungan yang sangat positif dan sangat baik di antara kedua pimpinan negara ini. Dan kalau Anda melihat kunjungan dari Prabowo Subianto ini, Pak Reza, di tengah transisi dari pemerintahan lama Joe Biden dan juga dari Presiden terpilih ini Donald Trump, apa yang Anda bisa kulik lebih dalam mungkin selain dengan tadi investasi-investasi yang dari Amerika Serikat tepatnya? Pertama, ini merupakan kesempatan bagi seorang presiden kita ya, untuk bertemu dalam satu masa itu dengan presiden yang sedang berjumeneng saat ini, yang sedang memerintah, dan calon presiden yang akan bertugas bulan Januari nanti. Walaupun secara formal mereka belum ketemu, tapi mereka sudah melakukan telepon-teleponan dengan sangat akrab nampaknya itu, dan juga bahasanya itu tidak menyulitkan bagi kedua belah pihak karena mereka berdua memiliki kemampuan bahasa Inggris level native speaker. Apalagi Pak Prabowo tadi mengatakan, saya memang banyak dilatih di negara Anda di masa lalu. Kemudian Donald Trump mengatakan pantas bahasa Inggris Anda sangat bagus. Jadi di dalam dunia politik itu kedekatan pemimpin itu menentukan gitu. Jadi apalagi kalau nanti mereka kelak bertemu dalam banyak forum, mungkin ketemu di ASEAN Summit, ketemu di APEC, ketemu di G20, ketemu di berbagai forum internasional lagi, itu akan mudah bagi mereka untuk saling memonitor perkembangan dari hubungan bilateral tersebut. Apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, mentoknya di mana. Jadi ini merupakan start yang baik, dan biasanya start yang baik itu akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dengan Donald Trump tadi pembicaraannya 3 menit itu berbicara masih makro ya, tapi mereka secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa kedepannya terbuka. Donald Trump mengatakan akan berbahagia menerima telepon dari Pak Prabowo di waktu yang bisa disesuaikan bersama. Dan untuk itu kalau pemimpin sudah bertemu, ya biasanya level pembicaraan mereka ya bilateral, regional, dan global. Kemungkinan besar kalau mereka nanti benar-benar bertemu fisik bulan Januari nanti, ya kemungkinan besar akan berbicara isu-isu global, misalnya isu Laut Cina Selatan, isu Timur Tengah, dan juga isu Rusia. Ya. Baik Pak Reza, nampaknya ini merupakan awal yang sangat baik bagi Indonesia dan juga Amerika Serikat dalam membangun hubungan yang baik di antara kedua negara. Saya mau ke mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Mas Hirmawan. Bagaimana Anda dan juga mungkin teman-teman Anda di sana, diaspora Indonesia di Amerika Serikat, menanggapi kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, terima kasih Kak. Mungkin bagi kami sih, kami cukup senang karena dengan hadirnya Bapak Presiden Prabowo ke Amerika Serikat ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki, bisa dibilang, ketertarikan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan pemerintah Amerika, yang tentu akan berdampak positif bagi teman-teman diaspora dan juga teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat saat ini. Mungkin kunjungan kali ini bisa dibilang cukup singkat karena sepengetahuan saya Pak Prabowo hanya akan ada di Washington DC, dan kemarin beberapa teman-teman mahasiswa juga ikut membantu untuk menjadi katakanlah among tamu untuk acara itu sendiri, dan memang tidak ada audiensi khusus untuk mahasiswa, audiensinya terbuka untuk umum dengan diaspora juga, sama yang sekarang sedang ditayangkan di layar kaca. Oke, lalu bagaimana tanggapan Anda Mas Hirmawan? Ini kan Presiden Prabowo Subianto membahas atau membawa isu pertahanan dan juga kerjasama bisnis di Amerika Serikat. Apakah memang ini sejalan dengan apa yang diharapkan begitu dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat? Iya, mungkin saya mencermati khususnya untuk isu bisnis ya, karena salah satu tim yang dibawa Bapak Prabowo ke Amerika Serikat saat ini adalah bisa dibilang bekas duta besar Amerika Serikat, Bapak Rosan Muslani, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan BKPN. Nah, di situ kan menandakan sinyal khusus bahwa fokus pemerintah Indonesia untuk baik penanaman modal, baik investasi dari Amerika sendiri itu cukup besar begitu. Dan tentu kita semua berharap kalau adanya hubungan, katakanlah hubungan relasi investasi dan relasi bisnis yang makin besar di kemudian hari, ini juga bisa nantinya menguntungkan bagi kita teman-teman mahasiswa yang bisa dibilang sudah menimba ilmu di negeri Paman Sam, dan nanti untuk kembali lagi ke Indonesia untuk bisa
katakanlah seperti tadi dibahas oleh Pak Tugu Saskia, berinteraksi dengan baik penanam-penanam modal ataupun juga bagi aparatur pemerintah Amerika Serikat yang mungkin nanti akan menjadi katakanlah sarana komunikasi antara kedua belah pemerintah saat mereka melakukan investasi di Indonesia. Oke, Mas Hirmawan, mungkin Anda bisa menggambarkan sedikit seperti apa sih pada saat Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke Amerika Serikat. Apa pesan yang mungkin ingin disampaikan pada saat kedatangannya pada saat itu dari teman-teman diaspora di sana kepada Pak Prabowo secara langsung? Kira-kira apa, Mas Hirmawan? Mungkin kemarin dari teman-teman yang sudah beraudiensi mungkin tidak sempat bertemu, tidak banyak yang bertemu langsung dengan Bapak Prabowo. Sudah banyak hal-hal yang disampaikan, terutama juga dalam bidang pendidikan, karena salah satu di rombongan juga Wakil Menteri Pendidikan, Profesor Stella kan juga diajak begitu untuk datang ke Amerika Serikat. Tentu concern transfer ilmu pengetahuan juga dari Amerika Serikat ke Indonesia itu menjadi isu-isu yang terutama bagi kami mahasiswa itu menjadi cukup penting, mengingatkan bisa dibilang untuk kalau misalnya hal-hal cutting edge research di Amerika Serikat itu cukup sangat tinggi gitu, dan juga kita melihat dari jajaran kabinet Bapak Prabowo juga banyak juga lulusan-lulusan Amerika Serikat yang bisa nantinya kembali ke Indonesia gitu. Nah, mungkin dari kami sendiri tidak ada hal-hal spesifik yang ingin kami utarakan dari kaum mahasiswa. Cuma tentu harapan pesan bagi kami adalah untuk berkembangnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, baik dalam hal tadi yang sudah dibahas tentang perdagangan, tentang juga pertahanan dan hal politik, dan juga untuk akademis. Baik, awal yang baik juga berarti ya menurut Anda dari kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Saya mau ke Pak Reza terkait dengan bagaimana tanggapan Anda. Ini Presiden Prabowo Subianto membawa misi terkait dengan pertahanan atau isu pertahanan. Sebelumnya juga membawa isu pertahanan ini di China dan sekarang di Amerika Serikat. Saya ingin tahu tanggapan Anda terkait ini secara lengkap, namun tahan sejenak Pak Reza. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Sebelum kami melanjutkan dialog, kita simak informasi. Di sela kunjungannya di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo Subianto dan menuai banyak komentar dari para netizen. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but... great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, amazing. And your English is so good. Yes, sir. I've been. Very good. The English. I've been to. All my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting. Somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're such a respected. You're a very respected person.
Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. you. Thank you. Bye. Bye. Demikianlah perbincangan Presiden Prabowo Subianto kala menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump khusus untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon itu diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo @prabowo pada Senin 11 November 2024 berdurasi 2 menit 50 detik. Trump memuji Prabowo karena memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Tak hanya itu, Trump juga memberikan pujian dan mengaku bangga pada Prabowo atas kemenangannya di Indonesia, serta mempersilahkan Prabowo untuk menghubunginya kapan saja. Diketahui Prabowo tengah berada di Amerika untuk melakukan kunjungan kehormatan atas undangan Presiden Joe Biden. Perbincangan akrab antara Prabowo dan Trump ini pun menuai rasa bangga para netizen dan mendoakan perekonomian Indonesia ke depan semakin maju. Ada pula yang berharap IHSG akan segera berbalik arah. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah dan juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Hirmawan Winarto. Saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, Prabowo Subianto juga membawa misi memperkuat pertahanan ke Amerika Serikat. Sementara sebelumnya Prabowo Subianto juga ini membawa misi kerjasama pertahanan ke China. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa, Pak Reza? Sebagai negara dengan menganut kebijakan luar negeri bebas dan aktif, itu kita bebas-bebas saja bekerja sama dengan negara manapun sepanjang kerjasama tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan tidak dipaksa oleh siapapun dan tidak dijerat dengan siapapun dan juga tidak dibujuk untuk untuk melawan siapapun. Saya pikir kerjasama dengan militer Amerika Serikat itu lebih jelas ya, karena itu dikelola dalam suatu mekanisme namanya Military Industrial Complex. Jadi perusahaan-perusahaan yang muncul di Yusindo itu kan dahsyat semua itu. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics, dan kemudian Northrop Grumman. Saya belum tahu apakah sudah ada Memorandum of Understanding atau sudah ada kontrak. Tapi paling enggak, kita bisa berpikir ya, bahwa ada research and development yang bisa kita kelola bersama. Tentunya melibatkan pemerintah Indonesia dalam hal ini industri-industri strategis yang ada di Indonesia. PT Pindad, PTDI, PT PAL, PT LEN, dan juga kampus-kampus yang memiliki program-program studi pertahanan dan juga ada Universitas Pertahanan di Salemba yang khusus mengkaji aspek pertahanan secara multidimensi. Kemudian juga kerjasama riset di masa depan. Jadi defense related ideas. Jadi kerjasama itu defense oke, tapi juga related ideas seperti kerjasama ruang angkasa, kerjasama kedirgantaraan, dan juga kerjasama dalam artificial intelligence. Jadi ini sudah merupakan momentum yang baik, tapi tentunya Amerika juga minta dong. Untuk kerjasama di bidang pertahanan kami menuntut transparansi. Untuk itu ya Indonesia harus segera berpikir seperti Amerika Serikat secara teratur mengeluarkan dokumen-dokumen. Mungkin namanya Indonesian Defense ataupun Indonesian Defense Review ataupun Review of Southeast Asia or Review of Defense Capabilities dan sebagainya. Jadi dari Amerika Serikat banyak kita mendapat ide-ide untuk membangun kerjasama pertahanan dan juga riset-riset pertahanan, dan tentunya terbuka juga peluang bagi tentara Indonesia untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan Amerika Serikat, karena selama ini pihak Amerika Serikat juga senantiasa hadir di pendidikan Indonesia, misalnya Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Udara, dan juga Sesko TNI. Jadi kalau saat ini hanya ada satu dari mereka, tidak mustahil ke depan ada dua dari mereka dan dua dari kita, dan juga kerjasama pertahanan ini juga nanti berlanjut dengan melatih pemikir-pemikir pertahanan kedua negara. Saya perhatikan banyak insan-insan Indonesia yang qualified dan bisa melanjutkan, diharapkan bisa melanjutkan
studi mereka S2 dan S3 di American War College, dan juga perbanyakan instruktur-instruktur Indonesia yang dilatih di pusat-pusat pelatihan kemiliteran yang ada di Amerika Serikat. Jadi apalagi dengan hubungan yang sangat baik, sangat dekat antara kedua presiden, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump, saya bisa bayangkan kerjasama itu akan sangat dekat. Tapi tentunya dalam kerjasama tersebut tidak diniatkan untuk melawan siapapun, untuk mengganggu siapapun, untuk mengancam siapapun. Karena pertahanan Indonesia itu sifatnya bertahan untuk pertahanan dalam negeri, bukan untuk menyerang siapapun. Baik, Pak Reza, namun dalam kunjungannya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan juga sepertinya nanti dengan Presiden Joe Biden tidak ada pembahasan nih soal isu keamanan di Laut Cina Selatan. Tanggapan Anda terkait isu-isu ini seperti apa, Pak Reza? Saat ini isu kerjasama di Laut Cina Selatan itu sedang dimatangkan, dan saya sudah membaca sebuah dokumen yang judulnya adalah Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on advancing the comprehensive strategic partnership and the China-Indonesia community with a shared future. Ini baru ditandatangani oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing tanggal 9 November lalu. Memang perjanjian ini banyak mengundang perhatian dunia, terutama sekali dalam nomor 9 yang berjudul The Two Sides Will Jointly Create More Bright Spots in Maritime Cooperation, dan khusus nomor 9 ini tertulis dalam bahasa Inggris dan berjumlah 311 kata. Jadi banyak item-item yang bagi saya ini perlu dijelaskan oleh pemerintah Indonesia ke depannya, karena jangan sampai nanti kementerian dan lembaga punya penafsiran yang berbeda. Misalnya di pasal 9 itu ada kata mengubah hotspots menjadi bright spots. Padahal hotspots itu Cina yang bikin, dan kalau Indonesia harus juga bertanggung jawab menjadikan hotspots menjadi bright spots. Ini kan kerjaan yang nggak perlu. China yang selama ini memperkenalkan istilah 9 baseline dan dipaksakan, dan itu yang menjadikan Laut Cina Selatan itu hotspot. Dan dalam paragraf 1 dari pasal 9 itu dikatakan bahwa kedua negara bertanggung jawab untuk menjadikannya daerah tersebut sebagai bright spot gitu. Itu yang pertama kritik saya. Dan kritik saya yang keduanya adalah kenyataan bahwa akan ada kerjasama maritim, kemudian untuk menjaga perdamaian dan ketentraman, meningkatkan tata kelola maritim, menjaga lingkungan samudera yang bersih dan cantik, serta mengupayakan kesejahteraan maritim. Ini yang harus dijelaskan karena materinya itu sangat makro. Kemudian juga adanya kesepakatan dalam paragraf kedua dari nomor 9 ini, di mana Indonesia dan China mengakui adanya tuntutan tumpang tindih dan setuju mendirikan sebuah Intergovernmental Joint Steering Committee untuk secara bersama-sama bekerjasama secara hukum dan regulasi di kedua negara. Saya pikir ini perlu penjelasan lebih lanjut, karena kalau kita melihat posisi pemerintah Indonesia selama ini, tidak ada yang namanya klaim tumpang tindih. Yang klaim Anda itu tidak berdasarkan pada hukum internasional, dan sejarahnya pun baru dimuat tahun 2012 lalu saat Anda itu memasukkan ide 9 baseline itu ke dalam kurikulum kelas 8 dari pendidikan di Cina. Jadi banyak hal-hal yang kita harus dalami. Kemudian dalam paragraf ketiga dari nomor 19 itu, ini berpotensi walaupun tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam mengintegrasikan industri perikanannya, tapi dalam kenyataan saat ini yang memiliki teknologi puncak untuk di bidang aquaculture, di bidang perikanan, di bidang maritim itu Cina. Mereka sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, yang bahkan bisa melihat kedalaman laut. Ini jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat membuat perjanjian, tapi menempatkan kita dalam posisi anak asuh, dan China itu adalah bapak asuh begitu ya. Kemudian ada di dalam paragraf kelima dari item nomor 9 itu ada kenyataan bahwa akan ada kerjasama lanjut di dalam suatu mekanisme namanya China-Indonesia Technical Committee on Maritime Cooperation, kemudian dan diwakilkan oleh pejabat senior, dan juga ada namanya China-Indonesia Maritime Cooperation Fund yang akan berujung pada proyek besar. Jadi kita harus kerjasama, tapi kita juga harus jelas proyek-proyek apa yang akan kita bangun dengan China. Dan yang sensitif itu adalah Coast Guard, di mana dalam paragraf 6 itu dikatakan bahwa kedua negara akan membangun kerjasama antar Coast Guard. Ini patut diingat bahwa Coast Guard
di kita itu di bawah presiden, di sana di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi jangan sampai Coast Guard Cina bergerak berhadapan dengan Coast Guard Filipina, Coast Guard Vietnam, dan kita berada di situ. Ini kan secara nggak langsung memecah belah ASEAN. Baik. Semoga nanti ada penyelesaian yang baik sengketa internasional di Laut Cina Selatan, dan juga posisi Indonesia dalam mengatasi sengketa tersebut dapat juga terlihat dengan baik begitu, Pak Reza. Saya mau ke Mas Hirmawan terakhir. Ini mungkin apa harapan dari Anda dan juga mewakili diaspora atau mahasiswa yang ada di Amerika Serikat terkait dengan pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga terutama kunjungannya ke Amerika Serikat? Ya, terima kasih. Mungkin bagi kami ya seperti kembali lagi tadi yang sudah dibicarakan adalah kami tentunya berharap agar dengan kunjungan Bapak Presiden Prabowo ini ke Amerika Serikat menandakan adanya sinyal kuat dari pemerintah Indonesia untuk dapat terus bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Tentu mungkin bagi secara geopolitik kunjungan pertama seperti ini berperan penting menandakan sinyal-sinyal bahwa pemerintah yang baru ingin bekerja sama dengan beberapa negara tertentu. Tentu dengan kunjungan pertama kemarin ke China dan sekarang kunjungan kedua Bapak Presiden Prabowo ke Amerika Serikat menandakan bahwa Indonesia ingin bisa dibilang membalance interaksi antara baik dengan Amerika Serikat yang bisa dibilang negara-negara barat dan juga pemerintahan China yang bisa dibilang blok timur seperti itu. Nah, kembali lagi mungkin ke harapan besar bagi diaspora tentunya akan adanya kerjasama ini juga memungkinkan bagi diaspora untuk nanti bila memungkinkan kembali lagi ke Indonesia atau misalnya membuka bisnis, karena tentu kan sekarang bisa dibilang cukup susah bagi teman-teman diaspora untuk dapat melakukan bisnis di Indonesia seperti itu. Baik, kita harapkan yang terbaik tentunya dari lawatan Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan di Amerika Serikat untuk membuka pintu gerbang yang lebih luas dan juga harapan-harapan baru bagi Indonesia, terutama di berbagai sektor pertahanan maupun juga dari sektor bisnis. Terima kasih pengamat hubungan internasional Pak Reza dan juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Mas Hirmawan telah bergabung bersama kami di Sino Prime. Selamat malam waktu Indonesia, sehat selalu. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali belusukan di Rawabuaya, Jakarta Barat. Saat berkeliling, RK dicurhati sejumlah warga terkait kondisi yang kerap kali banjir dan rawan terjadi kebakaran di permukiman padat penduduk. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke daerah Rawabuaya, Jakarta Barat. Masuk ke dalam gang sempit, RK menampung aspirasi sejumlah warga terkait pemukiman yang kerap kali banjir serta rawan kebakaran dan berjanji akan menata ulang agar lebih layak ditinggali. Nanti saya udah amati ya beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur, mudah-mudahan bisa jauh lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil hadir dalam dialog tentang perencanaan penataan perumahan pemukiman yang digelar Real Estate Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen akan berkolaborasi dengan Ray sebagai mitra utama dalam menata pemukiman serta membuat rumah susun baru di atas pasar untuk menjawab kebutuhan hunian di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono hari ini belusukan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam belusukannya, Suswono mendengarkan curhatan emak-emak yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis rumahan atau UMKM. Kehadiran calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan disambut warga. Dalam belusukannya, Suswono mendengarkan langsung curhatan hati sejumlah ibu rumah tangga terkait permodalan untuk mengembangkan usaha rumahan. Dalam orasinya, Suswono mengatakan telah menyiapkan program ketupat, yakni kredit mudah akses cepat, sebagai solusi praktis bagi para pelaku UMKM. Dan intinya sih hampir masalahnya sama ya dari berbagai tempat yang saya kunjungi. Di antaranya adalah problem masalah permodalan ya untuk usaha UMKM terutama yang mikro ya. Jadi mereka berharap memang ada program yaitu permodalan dan alhamdulillah akan Ridho sendiri akan memberikan program yang namanya ketupat ya, kredit tanpa bunga akses cepat.
Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija Jakarta Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang siang tadi. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang Pasar Tanah Abang. Dul menampung aspirasi pedagang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Efeknya, karena itu lama-lama kan akan mengalokasi kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah memberikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah diberikan, itu indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelum belusukan ke pasar, Dul sempat berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Dul bersama tokoh Betawi Bim Benyamin bernyanyi bersama lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkatkan pengamanan menjelang Pilkada. Korps Brimob Polri menggelar latihan bersama kepolisian Prancis. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 15 November mendatang. 27 November nanti, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak. Untuk menciptakan suasana damai dan kondusif, Korps Brimob Polri melakukan joint training crowd management bersama kepolisian Prancis. Acara ini berlangsung di lapangan Resimen 2, Pes Pelpor Makobrimob Kelapa II, Kota Depok dari tanggal 11 hingga 15 November 2024. Latihan bersama ini terdiri dari penanganan konflik sosial, penindakan huru-hara, dan anti-anarkis. Akan menyerang apa saja teknik-teknik yang dimiliki oleh CRS dari kepolisian Prancis, mana yang nanti bisa kami terapkan di sini, dan mana juga teknik-teknik dari pasukan lokal yang bisa diterapkan oleh CRS di Prancis. Sementara itu, atas kepolisian Prancis di Kedutaan Besar Prancis, Olivier Chassot mengakui pihaknya kagum dengan tingkat pengamanan yang dimiliki Korps Brimob Polri. I'm very happy to be here with two trainers from CRS. So once again, thank you very much to the Brimob for the warm welcome. Nantinya, joint training crowd management bersama kepolisian Prancis ini akan dilakukan secara rutin. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Timnas Jepang memulai latihan perdana hanya dengan 6 pemain. Latihan yang dipimpin pelatih Haji Moriyasu ini masih merupakan tahap awal sebelum seluruh pemain timnas Jepang berada di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, Senin kemarin timnas Jepang langsung menjalani latihan perdana di lapangan Aglora Bung Karno. Latihan baru diikuti 6 pemain, yakni 4 pemain abroad dan 2 pemain bermain di liga lokal. Dipimpin pelatih Haji Moriyasu, para pemain menjalani latihan ringan. Meski baru diikuti 6 pemain, Samurai Biru menginformasikan pemain lainnya sudah datang ke Indonesia, namun tak ikuti latihan. Jepang hadapi Indonesia di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang menjadi pimpinan klasemen grup C dengan 10 poin, hasil 3 kemenangan dan sekali seri dari 4 pertandingan. Jepang akan menjadi tantangan tersulit timnas Indonesia, namun bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tetap berpeluang mencuri poin.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai Senin kemarin. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setwapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setwapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional secara lengkap di sindonews.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.